Di sebuah desa kecil bernama Kebonsari, berdirilah rumah megah berlantai 2 yang kontras dengan rumah-rumah penduduk lainnya yang masih berdinding kayu. Rumah itu milik Pak Ranu, seorang pria yang baru 3 tahun tinggal di desa tersebut. Awalnya, ia hanyalah pendatang biasa. Ia hidup sederhana, membuka kios kecil di pinggir jalan. Namun dalam waktu singkat, kekayaannya melonjak tak masuk akal. Kios kecilnya tiba-tiba tutup. Lalu ia membeli mobil, tanah, bahkan membangun rumah mewah. Orang-orang desa berbisik-bisik, dari mana datangnya harta Pak Ranu? Usahanya apa? Kok bisa cepat sekali kaya? Bisik-bisik warga mulai curiga. Mereka sering mendengar suara aneh di malam hari, seperti derap kaki binatang besar di halaman rumah. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam, menyerupai babi berlari di sekitar desa, lalu menghilang di belakang rumah Pak Ranu. Selain itu, beberapa warga juga sering kehilangan uang atau barang berharga tanpa jejak. Anehnya, tidak ada tanda maling yang masuk. Pintu rumah tetap terkunci, dan barang hilang begitu saja. Jangan-jangan ada yang pelihara babi ngepet, bisik Bu Sarmi, tetua kampung, suatu malam ketika sedang kumpul dengan ibu-ibu lain. Rasa penasaran warga semakin besar. Akhirnya, kepala desa, Pak Wiryo, mengajak beberapa orang lelaki untuk berjaga pada malam hari. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, tak jauh dari rumah Pak Ranu. Malam itu, sekitar pukul 12, mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Dari balik jendela rumah, tampak cahaya lilin menyala redup. Tak lama kemudian, pintu belakang rumah terbuka perlahan, dan sesosok babi besar berbulu hitam legam keluar. Matanya merah menyala. Babi itu berlari pelan mengelilingi desa. Setiap kali tubuhnya menempel pada dinding rumah warga, orang di dalam rumah merasa gelisah. Lalu keesokan paginya mereka mendapati uang mereka berkurang. Warga yang mengintai menahan napas. Benar, itu babi ngepet, bisik salah satu dari mereka. Pak Wiryo tahu, untuk menghentikan babi ngepet, mereka harus memadamkan lilin yang dijaga oleh orang kepercayaannya di dalam rumah. Maka diam-diam mereka mendekat. Di ruang tengah, terlihat seorang perempuan muda istri, Pak Ranu duduk gelisah di samping lilin menyala. Dengan sigap, salah satu warga masuk diam-diam dan meniup lilin itu hingga padam. Sekejap, terdengar jeritan dari luar rumah. Babi hitam yang sedang berlari di desa mendadak tersungkur. Tubuhnya menggeliat, meraung keras, lalu berubah perlahan menjadi manusia, dan ternyata itu adalah Pak Ranu sendiri. Warga terkejut, marah, sekaligus ngeri. Mereka menyeret tubuhnya ke balai desa. Istrinya menangis histeris, memohon ampun, tapi warga yang geram tak bisa diredam. Dengan emosi memuncak, mereka menghakimi Pak Ranu hingga tewas malam itu juga. Keesokan harinya, kabar tersebar luas. Kekayaan Pak Ranu berasal dari ilmu babi ngepet. Semua hartanya disita desa. Rumah megahnya dikosongkan. Hingga kini, orang-orang percaya, siapapun yang mencari kekayaan dengan jalan pintas akan berakhir tragis. Kisah Pak Ranu menjadi legenda di Kebonsari. Orang tua kerap menakut-nakuti anak-anak dengan cerita ini, agar mereka tidak serakah, tidak iri, dan tidak tergoda mencari harta dengan cara haram. Konon, di malam-malam tertentu, beberapa warga masih melihat bayangan babi hitam berlari di kebun kosong, dekat rumah tua peninggalan Pak Ranu.